Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bahasa berasuasi fakar segala puji hanya milik Allah, dan marilah kita harus mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Bahasa berasuasi fakar. Kedua, kita juga wajib bersalat secara umat baginda Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, untuk keluarga, para sahabat kita selaku umatnya ingin berkumpul di yaumul ahad untuk mendapatkan syafaatnya. Kita selalu mengaji atau mempelajari ilmu melalui para ustadz, al-guru, Allah yang telah menurunkan ajaran agama Islam yang rahmatan alamin, dari Allah yang diturunkan melalui para ulama yang rahmatan alamin, yang mengaji sebelum keturunan sebelum umat di Nusantara ini tanpa membaca-bacakan, karena umat Nusantara atau Indonesia itu berbagai agama, berbagai keragaman agama, keragaman budaya, seni, keunikan dari Pulau Jawa sampai Aceh, Papua, dan lain-lain itu menjadi satu negara. Masyaallah muslimin, bahasa berasuasi fakar rahimahumullah. Kali ini saya akan berkeliling tentang perang dunia ketiga dan pandangan Islam. Jemaah yang dirahmati Allah, suatu fakar. Akhir ini dunia diwarnai oleh berbagai konflik antar negara, seperti China berkonflik dengan Pakistan, Suriah berkonflik dengan Israel, dan masih banyak lagi antar negara. Banyak orang mulai bertanya-tanya pada subscriber, termasuk kita, para subscriber suatu kabar dan saya. Apakah ini tanda-tanda menuju perang dunia ketiga? Dalam kesempatan kali ini saya akan singkat ini, mari kita lihat bagaimana Islam memandang fenomena akhir ini, fenomena ini perang dalam pandangan Islam. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk mencintai peperangan. Namun Islam juga tidak mengharamkan perang jika dilakukan untuk mempertahankan diri, menegakkan keadilan, dan melawan kezaliman. Allah berfirman,
dalam Al-Quran. Di Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua pada ayat 216 ada 216 ayat ke-216 yang artinya diwajibkan atas kamu diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Al-Baqarah ayat ke-216. Namun dalam Islam bahasa suatu kabar yang saya dan banggakan karena Allah. Perang harus memiliki etika dan batasan bahasa suatu kabar. Tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, orang tua, atau merusak fasilitas umum dan alam. Tapi kenyataannya kok merusak alam, menyakiti orang wanita, orang tua, dan anak-anak juga pada subscriber suatu. Yang berikutnya bahasa suatu dalam beberapa hadis baginda Kanjeng Rasulullah SAW mengabarkan bahwa akan datang masa-masa penuh fitnah, perang, dan kekacauan. Salah satu hadis menyebutkan bahasa suatu akan datang kepada manusia, kepada kita semua bahasa suatu tahun-tahun penuh tipu daya. Orang yang dusta dibenarkan, orang yang jujur didustakan. Hadis riwayat Ahmad. Beberapa ulama menafsirkan bahasa suatu bahwa perang berusaha bisa termasuk salah satu tanda menjelang kiamat. Namun kita tidak boleh berspekulasi secara pasti tentang masa depan karena ilmu tentang kiamat adalah milik Allah. Tapi tanda-tandanya sudah terbukti. Bahasa suatu kabar. Sikap seorang muslim harus bagaimana bahasa suatu kabar. Apa yang harus dilakukan, kita hanya diam menunggu. Tentu tidak bahasa yang harus kita lakukan dan bisa kita laksanakan dengan cara pertama, kita harus memperbanyak doa kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah peperangan. Kita harus berdoa kepada Allah Tuhan semesta alam yang manut Islam bagi agama lain yang mana ada kepercayaan agama lain atau keyakinan spiritual memohon kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan
kita menjaga persatuan umat Islam dan umat Nusantara beragama, karena perpecahan adalah pintu fitnah. Ketika kita berkontribusi membangun perdamaian minimal dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Tapi kita selaku berbagai agama itu satu Pancasila, yaitu berbondong-bondong berdamai untuk seluruh umat manusia, seluruh agama, persatuan Indonesia. Jangan sampai kita berpecah belah. Para subscribers jamaah suara difabel, subscriberku semuanya, mari kita renungkan perang dunia bisa terjadi pada subscriber suara difabel. Tapi pertanyaannya, apakah kita siap menghadapinya? Apakah kita siap? Apakah kita sudah menjadi bagian dari solusi atau justru bagian dari kerusakan? Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari fitnah akhir zaman dan diberi kemampuan untuk menegakkan kedamaian di Islam maupun di negara kita pribadi maupun seluruh dunia. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan demikian suara difabel telah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillah, Amin salihati wa ta'ala haqqi wa ta'ala sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Dan mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, dan nyalakan notifikasinya di suara difabel. Semoga apa yang kita dapatkan itu dan kita berjuangkan ada hasil yang terbaik. Demikian suara difabel. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.